Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah dengan NIM 20240111100032 dari Program Studi Informatika Universitas IPWIJA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan ujian akhir semester atau UAS pemrograman web mengenai Sistem Manajemen Buku Perpustakaan IPWIJA. Sesuai instruksi soal 1, sistem ini menggunakan arsitektur multi-kontainer terisolasi. Mari kita bedah 4 kontainer pertama, yaitu ada poin A, web server atau PHP framework. Di sini ada PHP 8.3 Apache atau Laravel 13. Pengertiannya yaitu kombinasi web server penerima HTTP request atau Apache dan framework PHP pemroses logika aplikasi atau Laravel 13 di dalam kontainer Docker. Dan fungsi sistemnya yaitu memproses request pengguna dari port 4080, mengolah operasi CRUD, data buku dan akun user, serta melempar webhook ke N8N. Di poin B ada database utama, yaitu MySQL 8.0 RDBMS. Pengertiannya yaitu sistem database relasional atau MySQL 8.0 untuk menyimpan data terstruktur secara permanen atau persistent storage berstandar ACID. Fungsi sistem ini yaitu menyimpan data penting aplikasi pada tabel user atau akun dan password dan tabel books atau katalog buku secara aman. Di poin C, kita ada Cache dan Session Store, yaitu Redis 7 Alpine dengan pengertian media penyimpanan data berbasis RAM atau memori berkecepatan tinggi tanpa perlu membaca dari hard disk atau SSD dengan fungsi sistem yaitu menyimpan session login dan cache query daftar buku atau books all untuk respon ultra cepat tanpa membebani MySQL. Di poin D kita ada search engine atau Elasticsearch 7.17.18, yaitu pengertiannya engine pencarian teks atau full text search engine berteknologi inverted index untuk pemrosesan teks tingkat lanjut dengan fungsi sistemnya yaitu menggerakkan fitur pencarian data buku instan atau fuzzy matching pada kolom search bar dalam hitungan milidetik. Di poin E, kita ada workflow automation, yaitu N8N Automation Engine dengan pengertian platform otomasi alur kerja workflow yang mengeksekusi tugas-tugas di latar belakang secara asinkronus. Itu fungsi sistem dari N8N ini menerima webhook dari Laravel untuk menangani pengiriman email, verifikasi registrasi, 6 digit OTP, dan notifikasi admin. Di poin F, kita punya ngrok atau ngrok tunnel client dengan pengertian ngrok ini layanan secure tunnel HTTPS public terenskripsi yang menghubungkan jaringan lokal terisolasi ke internet publik. Fungsi sistem ini yaitu meneruskan HTTP request public ke kontainer N8N atau port 5678 agar webhook lokal terhubung aman dengan luar. Di poin G, kita punya Google Console atau API Gmail, yaitu ada External Relay Service dengan pengertian layanan relay email resmi berprotokol SSL atau port 465 menggunakan Google Console atau API Google Gmail dan app password dengan fungsi sistemnya yaitu pintu pengiriman email, verifikasi akun, dan 6 digit OTP agar terjamin 100% masuk ke folder inbox pengguna atau bukan spam. Di poin H, kita buat nama kontainer web berdasarkan NIM saya nih, sebagai identitas NIM mahasiswa. Pengertiannya sebagai konvensi penamaan kontainer Docker Compose yang menyebabkan NIM unik mahasiswa. NIM saya yaitu 202401110032. Fungsi sistem ini untuk menjamin isolasi unik pada Docker Engine yaitu 202401110032 _app
DB, Redis, Elasticsearch, dan N8N, dan bukti keaslian UAS. Di sini ada diagram flowchart alur sistem perpustakaan IPIJA. Alurnya dimulai dari saat pengguna mengakses HTTP localhost 4080, terus pengguna menginput request register, login, cari buku, atau CRUD. Lalu request diproses oleh backend Laravel 13, yaitu 202401110032 Jika terjadi pencarian judul buku, sistem mengarahkan query ke Elasticsearch Engine. Elasticsearch Engine port 9200. Jika mengambil daftar buku, sistem mengecek Redis cache RAM port 63791. Jika cache hit, data diambil langsung dari RAM. Jika cache miss, sistem membaca MySQL port 33061 dan menyimpan hasilnya ke Redis. Jika pendaftaran akun atau penambahan buku memicu event, sistem melemparkan HTTP webhook ke N8N via ngrok untuk dikirim via Gmail SMTP relay. Respon UI disajikan di layar dengan Swift Alert 2. Siklus berakhir di tahap selesai. Seluruh infrastruktur multi-container ini diatur oleh 3 file konfigurasi utama, yaitu Docker Compose .yml, yaitu mendefinisikan 6 service container terisolasi dalam network bridge 202401110032_net, yaitu mengatur port mapping, volume persistence, dan health check dependencies. Di file kedua .env, yaitu menyimpan variabel lingkungan kredensial database. File ketiga kita ada installer.bat, yaitu skrip eksekusi otomatis satu klik yang mengeksekusi Docker Compose app, min-d, min build. Saya akan menunjukkan 3 file utama konfigurasi yang ada di file saya. Ini 3 file utamanya, ada .env, Docker Compose.yml, dan installer.bat. Sebelum beralih ke modul aplikasi, kita melakukan verifikasi 2 titik infrastruktur. Di sini ada verifikasi Docker Desktop GUI, yaitu seluruh 6 kontainer berstatus up atau healthy dan berwarna hijau tanpa error, mendengarkan di port eksternal masing-masing. Dan di sini juga ada verifikasi dbeaver database, yaitu koneksi dbeaver ke host localhost port 33061 terverifikasi sukses. Tabel user dan books telah terbuat dan terisi datasheet role secara sempurna. Di sini saya mau menunjukkan tampilan dari dbeaver-nya nih. Di sini database-nya udah terhubung ke dbeaver. Lihat database-nya dengan nama perpustakaan IPIJA, yaitu di sini ada books-nya. Books-nya yaitu ada contohnya nih di judul buku yang pertama, yaitu pemrograman web modern dengan Laravel. Di sini pengarangnya. Nah, di sini tampilan tabelnya, tampilan dari tabel books. Di sini usernya di sini. Nah, beginilah tampilan dbeaver yang sudah saya hubungkan dari Docker Desktop-nya. Kita buka. Nah, ini adalah tampilan halaman loginnya. Kita coba daftar. Kita masukkan username. Kita masukkan email. Masukkan password. Kita coba masuk.
Nah, di sini N8N bekerja untuk mengirim link verifikasi akun di email yang tadi sudah kita daftar. Kita cek email, kita cek emailnya nih. Nah, di sini ada verifikasi email akun perpustakaan IPWIJA. Kita verifikasi akun saya. Di sini akun Anda berhasil diverifikasi. Nah, ini akunnya berhasil. Lalu kita coba untuk login lagi. Misal kita ingin login tapi lupa password, kita coba ini, kita lupa password. Kita masukkan email yang tadi terdaftar, kirim kode OTP. Di sini sukses ya, kode OTP 6 digit berhasil dikirimkan ke email yang tadi didaftarin via N8N. Kita klik OK. Kita lihat, kita suruh masukin kode OTP, kita lihat di email. Nah, ini kode OTP lupa passwordnya. 221313. 221313. Kita verifikasi. Nah, kode OTP valid. Silahkan disuruh masukin password baru ya. Kita masukin password baru 6 karakter. Simpan password baru. Password Anda telah diperbarui, silahkan login kembali. Nah, ini udah berhasil ya berarti ya. Oke. Coba kita coba password yang tadi. Password baru yang tadi berhasil apa enggak? Nah, kita udah bisa masuk nih. Berarti tadi passwordnya sudah berhasil. Nah, kita udah masuk ke halaman dari buku nih. Nah, di sini ada buku-buku yang sudah tersimpan. Coba kita mau tambahkan buku baru. Kita klik tambah buku. Misal judul bukunya pemrograman web. Nama pengarangnya. Tahun terbitnya 2026. Misal kita simpan, kita coba simpan. Nah, buku yang tadi sudah kita daftarin sudah berhasil disimpan. Nah, ini adalah buku yang sudah kita tambah tadi, yaitu judul bukunya pemrograman web, pengarangnya Maulana Rahman. Kita lihat di notifikasi email, apakah sudah ada buku yang telah ditambahkan tadi. Nah, kita benar kan judul bukunya ada pemrograman web dengan pengarang Maulana Rahman dengan tahun terbit 2026. Jadi, statusnya berhasil. Coba kita lihat di DBIFOR ya. Apakah sudah ditambahkan? Kita refresh. Nah, di sini juga judul buku udah ditambahkan, pengarangnya juga sudah ada. Jadi judul buku ini sudah berhasil tersambung di Beaver juga ya, dan juga di sini. Coba kita edit salah satu bukunya yang tadi, coba kita edit. Coba kita edit jadi basis
data. Coba kita. Nah, tuh dengan tahun terbit 2025. Misal kita perbarui bukunya. Apakah bukunya bisa diperbarui? Nah, di sini berhasil kita perbarui data bukunya. Di sini diperbarui oleh MySQL, Elasticsearch, dan Redis Change. Coba kita lihat. Nah, di sini sudah ada judul buku yang tadi pemrograman web awal menjadi basis data, pengarangnya yang tadi Maulana Rahman menjadi PAMAU, dan tahun terbitnya 2025. Kita cek, coba di dbeaver apakah sudah berubah. Coba kita refresh. Nah, tadi yang awal semulanya pemrograman web berubah judul bukunya jadi basis data dan pengarangnya PAMAU. Coba kita hapus salah satu dari kita coba fitur hapus dari sini. Coba kita hapus yang tadi kali ya. Kita hapus, coba hapus. Oke. Nah, data buku yang tadi sudah kita tambahkan, sudah kita hapus, sudah berhasil dihapus. Coba kita lihat di dbeaver apakah data bukunya sudah benar-benar terhapus. Nah, tadi data buku basis data tadi yang sudah kita ubah sudah terhapus, berarti di sini sudah berhasil dihapus. Coba kita coba fitur ini. Coba cari judul bukunya. Web. Kita cari. Nah, di sini data buku berhasil mencari yaitu pemrograman web modern dengan Laravel dan Vue. Di sini saya akan menunjukkan tampilan dari N8N-nya. Nah, di sini kita klik. Saya akan menjelaskan workflow dari N8N ini. Di sini ada webhook notifikasi yang menerima pemicu trigger dari Laravel saat ada event pendaftaran, reset password, atau penambahan buku. Di sini juga ada switch event. Switch event ini yaitu untuk memilah jenis event, yaitu verifikasi email, kirim OTP, dan buku baru. Ini adalah isi dari email verifikasi akun. Ini adalah isi dari email kode OTP. Ini adalah isi dari email notif admin buku. Nah, ini adalah tampilan dari VS Code-nya. Sekian dari presentasi ujian akhir semester atau UAS pemrograman web saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.